Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau masih menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan menerima renungan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami selalu diperbaharui melalui firman yang akan kami terima. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Bapa, dan berkatilah jemaat-Mu yang pada saat ini siap mendengar firman-Mu dan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 20 Juli 2026, yang tertulis Sian Pangukapo 21 ayat 4. Jadi apusani debatama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida dang adong be hamatean nang arsa niroha nang angguk-angguk nang nahacit dang disibe ainu ngasalpu na parjuloi. Dalam bahasa Indonesia, LAI menerjemahkan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian firman Tuhan. Suka atau tidak suka, dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita lahir ke dunia ini, kita akan menuju pada akhir hidup kita, yaitu menghembuskan nafas. Di dalam proses perjalanan yang kita jalani, tidak hanya di dalam sukacita yang kita nikmati. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita tidak bisa lari. Di dalam proses perjalanan kehidupan kita akan ada ratap tangis, akan ada duka cita, akan ada perkabungan. Apakah kita sudah menjalani hidup ini sesuai dengan standar sosial? Contohnya, kalau pada saat ini kita sudah menikah sesuai dengan standar sosial di mata masyarakat, atau dalam kehidupan sosial kita harus seperti yang diinginkan oleh standar sosial dalam kekeluargaan kita, mungkin itu sudah menjadi dasar kita menjalani kehidupan yang lebih baik. Ternyata itu semua tidak menjamin bahwa kehidupan yang kita jalani sudah baik. Ternyata di dalam kehidupan itu, apapun yang kita jalani, baikkah sudah menjalani standar sosial, kita akan mendapatkan masa perkabungan, masa duka cita, masa menangis. Dan dalam firman Tuhan pada saat ini, dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika ia berada di Pulau Patmos, teks ini dituliskan untuk menguatkan jemaat mula-mula yang pada saat itu mengalami penganiayaan, kekejaman di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Terjadi ancaman, terjadi pembunuhan, terjadi penderitaan yang begitu besar. Ini menjadi konteks tulisan dari firman Tuhan pada hari ini. Namun yang menjadi konteks firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, kita belajar seperti apa yang dialami jemaat mula-mula, di mana mereka menghadapi penderitaan, penganiayaan, kekejaman, yang pada saat itu memang dipengaruhi oleh konteks politik. Namun di saat kita hidup saat ini, sering sekali kita terjebak masalah dari diri kita sendiri. Atau mungkin masalah itu terjebak dari struktur sosial, atau mungkin dari hal-hal yang lain. Firman Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan menetapkan adanya masa depan sorgawi. Masa depan sorgawi yang dimaksud di sini ketika Tuhan yang akan menghapuskan segala air mata, segala maut, kematian yang harus kita hadapi, siapapun yang lahir ke dunia ini, akhirnya harus mencapai kepada kematian. Dan Tuhan juga yang akan menghapus perkabungan, ratap tangis, duka cita, kesedihan, kegalauan, rasa
pesimis, keraguan, dan hal-hal lain yang membuat kita tidak menjadi hidup. Padahal kita hidup bernafas di dunia ini. Tuhan menjanjikan masa depan sorgawi. Dan inilah yang menjadi puncak harapan bagi orang Kristen, pengikut Kristus. Di mana pada saat ini, di dalam penderitaan yang kita hadapi, sama seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula yang berada di Pulau Patmos, Rasul Yohanes menguatkan mereka kembali, ingatlah Tuhan memberikan masa depan. Masa depan sorgawi dan masa depan saat ini, yaitu kita dapat menjalani penderitaan kita sesuai dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Lalu Tuhan juga menjanjikan pemulihan total. Kita dipulihkan dari diri kita, dari dalam diri kita, bukan dari pikiran kita. Ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan perbaharui dalam diri kita ketika kita mau bergumul bersama dengan Tuhan di saat penderitaan, ratap tangis, duka cita, ditinggalkan, dan hal-hal lain yang membuat kita menjadi tidak hidup di saat kita menjalani hidup ini. Tuhan menjanjikan pemulihan total pada saat ini, dan di akhirnya nanti Tuhan memberikan sesuatu hal yang baru. Kita semua dipulihkan, tidak ada lagi rasa sakit. Dalam firman Tuhan pada hari ini juga, jemaat yang terkasih, firman Tuhan menguatkan kita, mari kita tetap berjuang, bangkit terus untuk diperbaharui oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam penderitaan dunia dan tantangan dunia. Ini yang menjadi kunci utama. Mari kita tetap berjuang bangkit untuk terus diperbaharui oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam penderitaan yang kita alami, di dalam tantangan yang kita alami, di dalam duka cita. Bukan berarti di dalam duka cita atau penderitaan, kita menikmati penderitaan itu, kita merasakan kesakitan, tetapi kita bergumul. Apa yang harus kita kuatkan dari diri kita di saat kita menghadapi tantangan itu. Dan hanya kekuatan Tuhan yang akan membuat kita dapat melalui segala sesuatu. Sehingga pada akhirnya kita dapat mensyukuri karena hanya kuasa dan kasih Tuhan, segala sesuatu itu akan dihapuskan. Kemenangan kita yang terakhir, puncak kemenangan kita ialah yaitu bersama dengan Allah Bapa. Di sana ada sukacita, di sana ada kebahagiaan, dan masa depan sorgawi tidak dapat dicuri oleh siapapun ketika kita benar-benar mau memberikan diri kita sepenuhnya kepada Sang Pemilik yang memberikan masa depan sorgawi. Lalu apalagi yang menjadi keraguan kita? Dan disinilah kita berjuang untuk bangkit, meminta kekuatan kepada Tuhan di saat kita menjalani hidup ini, karena apa yang akan kita jalani, segala sesuatunya harus kita hadapi. Bukan lari dari kehidupan, tapi bergumul bersama dengan Tuhan Yesus di saat menghadapi apapun itu, secara khusus tantangan dan pergumulan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, jemaat yang terkasih, dan semoga firman Tuhan pada hari ini menjadi semangat untuk kita hari ini. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami menjadi penguatan bagi kami. Mungkin kami sudah menghadapi tantangan pergumulan tahun demi tahun. Ada satu harapan doa yang selalu kami panjatkan kepadamu. Namun kami berusaha berjuang ya Tuhan, untuk kami kembali percaya kepada Engkau. Ini menjadi pergumulan bagi kami. Atau mungkin ada dari pekerjaan kami, masyarakat, atau orang-orang yang kami kasihi, yang membuat kami tersakiti. Itu juga yang menjadi pergumulan kehidupan kami Tuhan. Banyak hal yang membuat kami menderita. Kami ditinggalkan, kami tidak dihargai, tetapi Engkau selalu hadir untuk menyatakan kasih dan penyertaan-Mu. Dan firman-Mu pada saat ini menguatkan kami bahwa segala sesuatu penderitaan yang akan kami
alami di dunia ini ya Tuhan, di saat kami masih hidup, di saat kami masih bernafas, Engkau akan melalukannya semua dan Engkau memberikan masa depan sorgawi bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia kepadamu. Di saat kami menghadapi tantangan dunia ini, kami bergumul bersama dengan Engkau, sehingga tantangan dan pergumulan, penderitaan yang kami hadapi, duka cita yang saat ini kami rasakan, itu tidak membuat kami ya Tuhan menjadi lelah untuk tetap berpengharapan kepadamu. Namun firman-Mu yang menguatkan untuk memberikan pengharapan kembali, ada masa depan sorgawi, masa depan yang lebih baik. Di tangan-Mu ya Tuhan akan Engkau berikan. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kekayaan dan kebaikan. Anugerah yang Kau berikan kepada kami, itulah menjadi warisan kami ya Bapa. Kiranya firman-Mu yang pada saat ini didengar oleh jemaat-Mu, itu dapat menjadi berkat bagi mereka. Mereka dapat terus mengingat akan Engkau dan menjalani hari-hari mereka sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, berkatilah segala sesuatu apa yang mereka kerjakan, kiranya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan harapan doa mereka ya Tuhan, satu persatu hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, sehingga Engkau menjadikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu. Amin.